Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, berkat Allah, malam hari ini kita dapat berzumpa kembali dan juga beroffline. Ya, alhamdulillah di sini di kantor Dompet Duafa Hongkong sudah hadir teman-teman yang ada di Hongkong yang siap menerima materi, dan juga nanti akan setelah acara online kita akan ada follow up berupa praktek dan mencoba pengobatan akhir zaman yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita masih bisa istiqomah untuk melaksanakan halaqah pekanan Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong dan juga IMA, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang kita niatkan untuk thalabul ilmi, untuk bersilaturahim, dan juga untuk memperluas wawasan keislaman kita dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga walaupun ini hibrid, kadang full online dan ini hibrid, semoga Allah menjadikan ini sebagai sebuah majelis ilmu yang dikelilingi oleh para malaikat dan kita mendapatkan keberkahan darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga tetap tercurah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, tabiin serta umat Islam yang berjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya, dan semoga kita pun mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumul akhir nanti. Amin amin. Ikhwan rahimakumullah, dan juga teman-teman yang menyaksikan melalui on Facebook Dompet Duafa Hongkong. Pada malam hari ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang sedikit berbeda dari yang biasanya. Kita akan berdiskusi atau menelaah mengenai pengobatan akhir zaman, dan ini sesuatu yang agak ngeri gitu ya, akhir zaman. Jadi kita sudah, kalau biasanya kajiannya tanda-tanda akhir zaman, kalau ini pengobatan akhir zaman. Biar memang sekarang sudah semakin hari, ya memang mau nggak mau kiamat sudah semakin dekat, karena memang ya semakin kesananya semakin, makanya disebut akhir zaman. Dan jangan terlalu ngeri dulu, karena kita akan berbicara sesuatu yang ilmiah dan sesuatu yang masuk akal, dan juga ini merupakan salah satu bagian dari hujjat Al-Quran, di mana Al-Quran juga sebagai sifat atau sebagai obat, dan ini nanti akan dipaparkan secara filosofi oleh Ustadz kita yang malam hari ini berkenan untuk berbagi, untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua, yaitu Ustadz Muhammad Saleh dari Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta ya, yang sedang dalam rangka safari dakwah ke Hongkong beserta para santrinya, dan bersama-sama Dompet Duafa Hongkong mengembangkan atau berbagi dakwah di Hongkong. Dan saya juga sudah agak sabar karena sudah dijanjiinnya lama dari sejak datang mau berbaginya, baru kesempatan malam hari ini kita daulat kita daulat untuk berbagi ilmunya. Dan marilah kita sebelum mulai kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya pada Ustaz kami persilakan. Baik ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, para ustaz dan
para hadirin hadirat yang menyimak di melalui media medsos yang ada. Semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat dan Allah hindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, ini alhamdulillah slide-nya sudah saya buatkan, siapkan. Ada sekitar 30-an slide. Ya, karena saya berharap meskipun ini tidak di Indonesia, tapi mudah-mudahan ada inspirasi untuk para ustadz sekalian dan khususnya untuk jamaah yang ada di Hong Kong, karena saya melihat pengobatan akhir zaman ini, ya ini hanya nama saja, pengobatan akhir zaman, karena memang semangatnya pengobatan ini tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat, dan apalagi jimat. Jadi beliau ini Ustadz Haris Mujahid rahimahullah, Allah panggil di usia tahun 2020. Ya, saya sengaja menampilkan beliau karena saya tidak mau ya, apa yang saya dapatkan ini dikatakan ini dari saya. Ya. Alhamdulillah saya sempat mengikuti beberapa pelatihan beliau mulai dari basic sampai upgradingnya. Upgrading pun ada upgrading baby pass. Baby pass itu bagaimana ibu-ibu melahirkan bisa melahirkan sendiri tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Seperti halnya Maria. Ya, semangatnya ke situ dan itu sudah dibuktikan. Kamu nitip amplop. Semangatnya belajar dari bagaimana Maria melahirkan di sungai. Itu, ya itu hanya ada bimbingan dari Jibril saja kan. Nah, beliau dapat inspirasi itu dan lahirnya baby pass. Kemudian pengobatan Nabi Ayub juga dalam surat Shad ayat 41 sampai 44 itu juga bagaimana puncak penyakit tertinggi itu dialami oleh Nabi Ayub menurut beliau. Yang paling penyakit di dunia ini tidak ada yang lebih mengerikan daripada penyakitnya Nabi Ayub. Dan Nabi Ayub itu pengobatannya langsung dibimbing oleh Allah, yaitu dengan hentak kaki, minum air, dan mandi, lalu nyabut mencari seutas tali rumput, lalu dipukulkan. Inspirasi itu melahirkan ilmu bagi beliau. Bagaimana seorang medical hacker, karena beliau memang pakar di spesialisasi struktur rangka pesawat ya, pesawat terbang. beliau engineering dan di Belanda. Ya, engineering di Belanda. Sehingga beliau karena beliau memiliki keluhan sakit yang begitu luar biasa berat, beliau punya semangat untuk mencari solusi karena dari dunia sebelah sudah nggak bisa menangani. Akhirnya beliau bagaimana Islam memberikan solusi. Nah, disitulah kemudian semangat itu muncul dan dari struktur pakar rangkas pesawat putar balik kepada kerangka manusia dan melahirkan banyak ilmu. Beliau sudah mempelajari lebih dari sekitar 50-an metode pengobatan, mulai bekam dan sampai seluruh yang dikenal di Indonesia dan di dunia nasional itu beliau semuanya sudah pelajari. Sampai terakhir penemuan beliau adalah bagaimana mengobati manusia, menyelesaikan persoalan manusia ini dengan sangat sederhana, tidak perlu hafal nama-nama, tapi bisa dilakukan oleh setiap orang anggota rumah tangga. Di Indonesia itu jangan heran kalau ada mama yang bisa menyelesaikan masalah jantung. Jantung bocor, jantung, apalagi koroner itu sangat ringan sekali. Iya, bagi para ahli pas murid beliau ini luar biasa. Ya, ini kita memberikan semangat ini supaya kita punya andil di sini. Maka ini disebut dengan pengobatan akhir zaman. Karena ke depan beliau membayangkan ketika dunia ini sudah tidak ada,
semua media sudah apa namanya fasilitas sudah nggak ada, pakai apa kita akan berobat? Nah, inilah yang bisa dilakukan dimanapun tanpa mikir harus ke rumah sakit, harus mencari pertolongan. Tapi setiap orang yang punya keterampilan ini bisa melakukan di tempat. Jadi semangatnya ke situ, Ustaz. Kenapa pengobatan akhir zaman ini kemudian lahir? Jantung, kemudian apa namanya diabetes, yang penyakit-penyakit mengerikan, stroke. Orang penyakit stroke di Klaten itu sudah pernah bongkar kepala. Dia memang tidak sempurna bisa jalan, tapi sudah bisa jalan. Dan akhirnya ahli stroke. Beliau mengamalkan apa yang sudah dia lakukan untuk dirinya. Dia bantu orang stroke untuk sembuh dari stroke dengan belajar ini dari beliau. Ini hal yang sangat apa namanya, radikal ya kalau saya bilang. Beliau itu berapi-api kalau menjelaskan terkait bagaimana kembali ke Quran, bagaimana kembali ke Sunnah. Karena semua Allah sudah berikan apa inspirasinya di dalam Islam itu ada. Baik, ini baru pengantar ya. Ya, karena slide-nya banyak, saya tidak akan berlama-lama supaya nanti paling tidak ada spirit dan kita buktikan bahwa apa yang diteliti oleh beliau selama 15 tahun ini dari Quran, lalu bagaimana ternyata penyakit asma itu bukan penyakit turunan, bukan penyakit yang susah dan harus pakai obat seumur hidup, ternyata bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Ya. Makanya kami tadi coba mencari apa namanya, karena saya baru ingat ya, kalau harus ada probandus kita, kalau ada juga serap jepit gak apa-apa, nanti kita bisa bantu menyelesaikan masalah-masalah ini. Serap kejepit mengerikan nggak? Mengerikan. Tapi bagi kami para pastroper itu sesuatu yang harus kita pelajari dan semangat untuk menyelesaikan itu. Ngeri kali fotonya, Pak. Iya. Pas rover. Oke, Pas rover. pastroper, Pasukan pas. pasukan pas. Nah, oke, kita masuk pendahuluan dulu ya. Mana ini kok? Oke. Ini penyakit dan obat. Jadi penyakit dan obat ini sesuatu yang memang sudah kita mafhum bersama ya, bahwa penyakit itu Allah turunkan bersama dengan obatnya. Jadi di dalam Islam itu tidak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Ya. Yang kedua, orang yang bisa menyembuhkan itu di hadis kedua ini orang yang alimahu man alimahu, orang yang punya ilmunya saja. Jadi dia bisa memberikan ketepatan menangani penyakit, punya solusi tanpa harus minum, tanpa harus konsumsi apapun. Kalau tepat penyelesaiannya, dia bisa selesai. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan obat. Obat itu tidak identik dengan apa yang kita minum. Ya. Oke, sebagaimana Nabi Ayub ya. Wa jahilahu man jahilu, dan orang yang tidak tahu tidak akan bisa memberikan solusi. Termasuk misalkan yang paling sederhana itu sebenarnya penyakit asma. Kenapa nggak bisa selesai oleh orang yang punya punya gelar ahli dalam bidang asma, tapi orang itu atau pasiennya hanya dikasih obat terus-menerus, nggak bisa selesai. Apakah dia ahli atau bukan? Nah, itu perlu kita renungkan sebenarnya. Kita nggak apa namanya mengatakan mereka nggak tahu, enggak, tapi kita perlu kritis juga. Kenapa nggak bisa selesai? Katanya ahli dalam bidang asma dan seterusnya, termasuk jantung dan seterusnya. Kalau emang ahli seharusnya bisa sembuh, tanpa harus konsumsi obat dan seterusnya. Atau konsumsi obat tapi sekali selesai. Iya. Jadi cara berpikir kita itu seperti itu bagi seorang pastor ya. Kami ya. Yang berikutnya adalah hadis yang ketiga, faida usiba dawda baro'a. Kalau obat itu sesuai tepat dengan kadar apanya dengan penyakit, maka itu akan sembuh. Tapi syaratnya ada juga biiznillah. Ini penting. Dalam pandangan Islam eksistensi Allah itu tidak boleh dihilangkan, termasuk dalam kesembuhan penyakit. Kita udah belajar pas, gampang, nggak boleh sombong. Nah, itu kesombongan kadang-kadang Allah bingungkan hanya masalah-masalah yang kecil sehingga nggak selesai juga. Bisa jadi begitu.
termasuk dokter sudah sekian, oh udah ahli, pasiennya sekian. Tapi ketika menangani bingung juga, ngoperasi salah, kan berbahaya. Itu karena ada kesombongan. Jadi kesembuhan di dalam Islam itu, iya ninggalkan gunting di dalam organ kan repot. Karena kesombongan udah di bidang ahli. Nah ini, nah ada penyakit yang nggak sembuh dalam hadis Nabi disebutkan ghaira da'in wahid, kecuali satu penyakit apa itu al-haram, tua Pak. Untuk tua itu udah nggak bisa dimudahkan lagi, itu penyakit nggak bisa sembuhkan. Iya, tua itu udah nggak bisa kembali. Yang kedua adalah mati. Ya, kematian. Ada yang tua, ada. Emang semampai. Maka dalam berobat ini kita banyak alternatif dalam Islam itu. Maka jangan sekali-kali berobat dengan sesuatu yang haram. La tatadawu biharam. Kalaupun itu satu apa namanya ya, dikatakan manjur dari, tapi ketika itu sesuatu yang haram pasti ada sesuatu yang tidak beres untuk tubuh kita terus. Ya, itu pasti. Misalkan orang diabetes minum insulin, itu kira-kira haram apa tidak? Ya, itu ya disuntik. Itu insulin itu kan kayak untuk romayat, mengawetkan kulit. Makanya awet. Iya, orang diabetes itu makanya bau itu kalau sudah bau itu artinya pembusukan dari dalam. Makanya dikasih insulin supaya awet. Penyakitnya awet maksudnya. Iya, penyakitnya kan diawetkan, nggak disembuhkan. Ini makanya awet. Iya, betul. Jadi itu cara berpikir kita ya. Jadi kita harus kritis juga. Kenapa kok nggak bisa sembuh malah diawetkan penyakitnya? Nah, seperti orang asma tadi dikasih inhaler, itu diawetkan penyakitnya nggak disembuhkan. Habis inhalernya ngambil lagi, terus begitu. Nah, itu jadi marketingnya orang-orang sebelah. Itu repot. Makanya kita ini perang dengan dunia barat luar biasa. Makanya pas ini di awal-awal banyak yang menyerang, terutama mereka yang ada sebelah itu nggak nggak masa orang baru 2 hari sudah bisa belajar 2 hari, tahu-tahu bisa menyelesaikan asma, bisa menyelesaikan saraf kejepit. Itu mereka nggak terima itu. Tapi ketika kita minta, ayo kita datangkan pasien masing-masing satu orang nangani asma di tempat, nggak harus di rumah sakit, kita di tempat. Kita buktikan di depan banyak orang, itu bisa kita bandingkan mana yang bisa dirasakan hasilnya oleh pasien. Iya, itu untuk menguji keahlian. Agak radikal ya. Ya, tapi memang begitulah. Nah, terus gimana kita harus berobat? Nah, dalam Islam itu ada 3 pengobatan. Sistem metode pengobatan yang pertama adalah syartati mihjam. Itu syarta mihjam ini adalah bekam. Kalau syarta mihjam ini ada bekam jarum, ada bekam sayatnya. Nah, bekam sayat itu sebenarnya agak efektif daripada yang jarum, ya, karena sayatan itu lebih mampu mengeluarkan secara maksimal. Ya, nanti kalau ada yang punya kesempatan belajarlah yang syarta mihjam. Alhamdulillah saya juga sudah punya sanad belajar syarta mihjam. Boleh. Ada pisau juga. Bisa dapur. Kamu Rai. Yang kedua syarbati asalin atau syurbati asalin, itu minum madu. Minum madu ini Bawa enggak? ya, beliau Bukan punya madu ya? Minum madu. Minum madu. jadi Ustadz Haris itu meneliti madu itu sampai keliling seluruh Indonesia. Iya, karena beliau udah pernah beli madu, ternyata sekian ton itu semuanya campuran. Akhirnya dibuang karena membahayakan bagi orang. Kalau diminum bahaya. Akhirnya beliau keliling seluruh Indonesia untuk melihat madu yang terbaik itu yang mana. Ternyata susah untuk menemukan madu yang asli betul-betul baik di Indonesia. Tapi akhirnya beliau menemukan madu yang itu memang madunya madu ini peliharaan, tapi kualitasnya terbaik. Akhirnya beliau menggunakan itu. Oke, itu terkait madu ya. Jadi madu ini sesuatu yang harus kita pertama kita yakini bahwa di situ ada kesembuhan.
Nah, kesembuhan ini tidak untuk semua penyakit. Tentu itu ya. Dan itu sifatnya input. Jadi madu di sini adalah mewakili input. Bisa obat, bisa habatus sauda, bisa apa itu namanya input. Nah, yang kedua itu output tadi. Mihjam, bekam itu output sifatnya. Pengobatan yang sifatnya membuang keluar. Pas dulu ya. Ya, fasdu. Kemudian BAB itu output namanya. Kalau orang nggak bisa BAB, pengeluaran, pembuangan bahaya. Repot Nah, terusan. itu bagian dari pengobatan manusia. Nah, pas PAZ itu mengambil bagian dari sistem. Sistem ini yang di sini diwakili oleh KAI. KAI ini memang dilarang oleh Nabi, makanya sebenarnya larangannya tidak mutlak ya. Itu harus memerlukan keahlian dan kondisi tertentu. Beliau Ustadz Haris pernah di waktu di Afghanistan itu pernah memakai KAI itu untuk orang-orang yang kena bom. Ya, mereka harus berperang segera, tidak boleh ditunda berbulan-bulan. Makanya pakailah KAI di pemanasan pakai besi untuk apa kerja yang sangat cepat dan itu luar biasa hasilnya. Memang bagus itu memperbaiki sistem di dalam tubuh. Pemanasan akhirnya apa namanya terjadi penyembuhan secara agak. Nah, pas ini berbicara sistem, mewakili sistem tidak pakai KAI tapi eh, apa itu sistem? Nah, sistem ini kalau orang minum, makan, ya, kalau sistem pencernaannya nggak bagus, maka tetap sebanyak apapun dia minum obat, madu dan sebagainya tidak akan efektif. Ya, ibarat mesin motor yang bocor bensinnya. Ya, makanya output juga, output berapapun dia dibekam, dibuang darahnya, diambil ininya, tapi kalau inputnya nggak bagus, ya, diolah nggak bisa, maka output nggak ada, nggak maksimal juga, nggak bisa menghasilkan. Maka sistem inilah yang menempati tempat yang strategis untuk bagaimana memaksimalkan input dan output. Apa? Sistem, sistem bukan sistem. Saya mau tanya-tanya sistemnya apa? Sistem, ya. Nah, pas ini, Masya Allah. Masalah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Ustadz Ato. Atau yang ganteng. Oke, berikutnya. Nah, agar kita mengetahui sistem pengobatan dalam Islam, maka perlu kita mengetahui manusia itu bagaimana konsep penciptaannya, supaya penanganannya tidak salah. Manusia itu tidak seperti motor, ya, tapi manusia itu adalah sistem yang satu kesatuan yang tidak bisa diambil perbagian-perbagian dalam penanganannya. Oke, ini hal yang sangat penting ini yang di sini. Sistem juga nih. Input. Input ini input. Zoom sistem pencernaan. Ya, ini zoom ini. Oh, itu zoom. Ini belum. Baik. Ya, konsep penciptaan manusia di dalam Islam yang selama ini hanya dipahami ya nutfah, alaqah, mudghah, hanya sebatas itu. Tidak dipahami apa itu alaqah, apa itu mudghah, apa itu nutfah dan seterusnya. Nah, kita di sini di PAS itu mempelajari bagaimana alur berpikir ini bisa memberikan pencerahan dan dari situ kemudian kita bisa melakukan penanganan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia, apapun nanti persoalan. Ini surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang sudah saya kasih warna ini. Nutfah, ya, ini apa nutfah itu, Pak? Cairan. Nutfah itu adalah sperma, ya. Lalu yang alaqah, segumpal darah, mudghah, segumpal daging, idhaman, tulang, ya. Nah, di PAZ itu ternyata ada bakasaunal idhama lahma. Jadi setelah idhaman, tulang Allah ciptakan, itu Allah ciptakan ada tahap bakasaunal idhama lahma. Inilah puncak pengobatan yang dipegang oleh PAS. Coba kita lihat. Tahu. Nah, ini. Tulang rangka. Yes. Jadi nutfah itu sel
tingkatan sel nutfah ya. Maka sperma itu kan tingkatan sel. Biasanya. Kemudian alaqah itu sistem darah. Jadi tidak hanya segumpal darah, tapi dia sistem darah. Jadi darah itu ada di persoalan-persoalan darah itu ada di di level alaqah. Misalkan kekurangan apa? Eh, sel darah putih memakan itu masalahnya ada di level alaqah. Kanker itu ada di level alaqah dan seterusnya. Ini sistem darah. Nah, mudghah itu adalah sistem peredaran darah. Atau CV. CV itu kardiovaskuler ya bahasa medisnya. Dan sistem pernafasan. Jadi mudghah itu ada dua, sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Idhaman itu tulang. Nah, idhaman di sini tahapannya adalah tulang belakang, kepala, tulang tengah sampai tulang ekor. Itu satu kesatuan penciptanya, tidak satu persatu. Ketika Allah ciptakan itu langsung otomatis bareng munculnya. Jadi tulang kepala, tulang tengah sama tulang ekor. Makanya itu nggak boleh dibongkar-bongkar. Ya. Kalau ada dibongkar itu pasti banyak efek, pasti ada hal-hal yang tidak kita inginkan, terus bisa cacat karena ada saraf-saraf yang mengarah ke organ yang disarafi. Itu tulang belakang nggak boleh, makanya kalau udah dioperasi saraf kejepitnya itu pasti ada efek samping, bisa mati rasa, bisa apa seterusnya. Ya. Nah, yang tertinggi itu adalah fakasaunal idhama lahma. Fakasaunal idhama lahma itu adalah rangka dibungkus dengan daging. Jadi setelah Allah ciptakan tulang belakang tadi, lalu kemudian Allah di fakasaunal idhama lahma, al-idham di situ adalah daging yang sudah tulang yang sudah utuh. Muncul Allah ciptakan rusuk, muncul tangan. Allah ciptakan kaki, pinggul, muncul kaki. Itu prosesnya. Nah, di idham yang terakhir ini, di fakasaunal idhama lahma, artinya tulang rangka dibungkus dengan daging. Ini agak sepele tapi sangat fundamental untuk dipahami bahwa jadi manusia itu rangkanya itu langsung dibungkus oleh Allah dengan daging. Allah tidak bilang ciptakan limpa, tidak ciptakan hati, tidak ciptakan jantung, enggak. Tapi daging itu semua selain rangka. Nah, jadi otot, pokoknya daging selain tulang itu namanya lahama. Ya, jadi fakason dibungkus rangka tadi dengan daging. Daging di sini maksudnya adalah semua organ dalam selain tulang itu adalah laham. Nah, jadi dia satu kesatuan, Ustaz, nggak diciptakan satu persatu. Makanya nanti kalau ada masalah apa di organ sini, itu kalau kita hanya parsial lihatnya itu akan salah. Pasti diambil, pasti dipotong, pasti dioperasi. Karena cara penanganannya hanya pada level itu saja. Padahal manusia itu satu kesatuan sistem. Ya, ketika ada penyimpangan masalah di sini dia sakit, pasti di situ ada alurnya. Kenapa dia terjadi sakit di situ? Nah ini ya, jadi Terjemahkan dalam coding. Orang IT, sesuai. jadi para ustadz sekalian, ini penting di sini. Saya agak lama sedikit. Kita supaya paham ini alur berpikirnya kita menggunakan genteng bocor. Ya, genteng bocor maka akan lembab, ya kan? Ketika lembab maka muncul jamur. Ketika jamur ada Mobil tetangga. Di sini begitu soalnya. ya maka rusak, keropos. Ya kan? Jadi keropos itu paling bawah. Kemudian di atasnya ada lembab. Di atas lembab ada apa ini tadi? Bocor, ya. Jadi untuk menyelesaikan jamur tadi, lembab tadi bawahnya ada jamur ya. Untuk menyelesaikan jamur, kira-kira jamurnya yang diobati atau apa? Genteng yang harus diselesaikan. Selama ini kita, misalkan kita punya apa, kurat, kudis, itu kan virus. Nah, itu mah doyanannya. Alat terus.
Itu kan doyanannya Ustaz Firos. Ada kudis pulang. Jadi Prof, silakan, Prof. kalau kita berpikirnya memerangi virus, ya. Dengan engineering. Engineering tadi Pas deh, Prof. Engineering. Jadi kalau kita fokusnya kepada virus, Ustadz, maka kita tidak akan pernah menang dari virus. Berapa jumlahnya virus di dunia? Banyak. COVID komen. Semuanya akan diobati, dikasih racunnya, nggak selesai-selesai. Wong gentengnya yang bocor kok virusnya yang disasar. Nah, begitu juga kita. Jadi fakasonul idhama lahma. Ketika kita punya masalah kanker itu masalah sel. Ada di tahap nutfah, paling bawah. Jadi nutfah itu kalau masalah perbaiki, cari di alaqah, sistem darah. Oh, darahnya nggak bagus. Nah, untuk menghasilkan darahnya ini oksigennya nggak bagus, nutrisinya kurang, dan seterusnya. Oh, kalau begitu coba dilihat mudghah. Oh, ternyata di sistem sirkulasi darahnya nggak bagus. Apa ini yang masalah? Oh, ternyata ilghaman tulang belakangnya dia ada saraf kejepitnya. Ternyata sudah ketahuan, maka kita perbaiki di fakasonal idhamalah. Jadi di genteng bocornya yang kita selesaikan, bukan di jamurnya tadi. Sehingga kenapa meskipun ini ada jamur ini, jamur itu, jamur itu dia hidup hanya pengen nyaman saja. Dia tinggal situ karena nyaman, ada kelembapan. Coba lembabnya dibuang, hilang otomatis semua jamurnya. Begitulah penyakit kita dalam diri kita, ya. Jamur apapun yang ada dalam diri kita ini, bukan jamurnya yang jadi fokus, ya. Atau kalau di sini ya di sistem darah. Sistem darahnya yang dipersoalkan. Jamur itu kan darah keracunan. Iya. Oksigen masuk, tapi CO2 kita nggak keluar. Atau racun kita nggak keluar. Menumpuk, akhirnya sirkulasi darah nggak bisa mengolah dengan baik, karena ada penyimpangan tubuh kita, maka tubuh menyelamatkan diri. Apa yang terjadi? Yaitu gatal, jamuran, eksim namanya. Berarti kalau panas bukan obatnya. Nah, jadi sebenarnya eksim itu, Ustadz, itu bukan tidak baik. Itu baik karena menyelamatkan tubuh. Perlawanan diri ya. Iya, penyelamatan diri. Jadi eksim itu sebenarnya upaya tubuh untuk menyelamatkan diri karena di dalam tubuh banyak racun, tidak bisa keluar. Akhirnya kita garuk, ketika luka keluar darah, itulah kemudian dia bisa keluar. Tapi kalau kita nggak bisa mengeluarkan racun CO2-nya, mati kita, keracunan. Nah itu, jadi gimana? Bukannya nggak mau ikut kan? Besok saat pagi harus. Kerja. Bos jadi. Siap balik. Syukur balik. Balik. Kalau hari ini nggak ikut, besok harus ikut lagi. Ada anak lagi. Soalnya dia yang membahasnya udah kita. Kalau orang waktu jadi segitu mulai jadi pasien. Ya tadi apa? Ngotum cimoy sih. Iya. Oke, atau dulu nih. Nanti Pak. Lupa ada tugasnya. Saya kesiaman. Ya, baik. Jadi untuk menangani persoalan kita, penyakit manusia itu, kita tinggal melihat proses tahapan penciptaan manusia ini. Dia permasalahannya di apa? Pernafasan. Berarti ada di mudghah levelnya. Mudghah itu ada sistem pernafasan atau sirkulasi darah. Jantung itu ada di level mudghah. Makanya masalah-masalah jantung itu bisa selesai kalau kita paham konsep mudghah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita selesaikan di tahap paling tinggi ini, fakasonal idhamalah. Jadi semua penyakit manusia itu, kalau yang paling tinggi diselesaikan, penyakit berapa paket dia punya itu bisa selesai. Misalkan kita mengeluhkan sesak nafas, asma. Nah, kita selesaikan asmanya, ternyata dia punya penyakit pinggang, punya penyakit ini apa jamur tadi dan seterusnya, atau jantung bahkan, ternyata bisa rilis semuanya. Itu wajar karena kita menyelesaikannya pada tahap yang paling tinggi, bukan level di mana dia sakit. Jantung fokus jantung, jamur fokus jamur, itu nggak selesai. Ya, kolesterol itu bagian kecil di tahap alaqah. Jadi sebenarnya tidak terlalu tinggi levelnya.
Jadi nah ini sebenarnya sudah saya siapkan ini nokfa itu apa. Ini kita agak percepat supaya waktu cukup. Jadi Pak Adi santai aja Pak di protokol. Jangan direm, cos. Ya. Jadi di sini kalau orang punya masalah terkait dengan masalah darah, sel darah putih yang memakan katanya dan seterusnya itu, maka dia sebenarnya kalau diperbaiki sistemnya, ya sistem tadi pakasa dan lahma, maka dia akan selesai. Maka darahnya nanti akan bagus, nutrisi akan diserap dengan maksimal, oksigen masuk dengan baik, sehingga pernafasan baik, paru-parunya juga bekerja dengan baik. Jantung mumpanya sekali pompa langsung tercapai tujuan jantung dalam memompa darah. Terusnya, ini karena sistem yang diperbaiki. Nah ini mudghah, sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Saya tidak akan detail di sini supaya nanti kita. Yang penting mudghah itu kerjanya jantung mompa di sini. Ada nomor 1 ini. Jantung itu tidak pernah salah, Ustaz. Ya. Selama ini kan kita, tensinya sekian, tinggi nih, darah tinggi, dan seterusnya. Akhirnya pompanya jantung itu diturunkan. Justru karena diturunkan, maka dia akan semakin berat untuk pompa. Kan capek dia. Sehingga semakin bisa cepat rusak jantungnya. Bisa jantungnya bocor dan seterusnya. Karena pompanya udah nggak kuat. Udah Nggak alami ya? Iya, nggak alami. Sudah rendah ditinggikan, tinggi direndahkan. Begitu kerja obat. Maka sebenarnya jantung itu nggak perlu diotak-atik. Yang diotak-atik apa? Yang menyebabkan jantung bekerja seperti itulah yang harus dilihat. Apakah di pembuluh besarnya, ya, atau di kapilernya. Kapiler ini nanti tergantung saraf di tulang tengah itulah nanti yang diotak-atik. Jadi ringkasnya seperti itu untuk mudghah itu. Jadi sistem peredaran darahnya atau sistem pernafasannya yang diperbaiki. Ya, ini sama masih mudghah. Nah, sistem pernafasan. Jadi makanya tadi saya minta ke teman-teman kalau ada yang sesak nafas di sini kita hadirkan langsung, kita praktekkan ini. Karena tidak ada ya sudah kita. Ya, atau Alhamdulillah. Aman kan? Nah, jadi teorinya Ustaz, jadi teori sesak nafas itu dalam Quran ada 4. Ya. Ini kita lihat ini. Apa itu sesak nafas? Macam-macam. Ini tadabburnya dari surat Al-An'am 125. Psikosomatis, lalu ada sesak, ada sempit, oksigen tidak masuk ke dalam darah. Ya. Dia yas'adu fis sama itu. Coba kita lihat ini ayatnya. Jadi yang pertama psikosomatis itu adalah apa namanya? Ya karena mental saja. Ya. Maka kalau orang mentalnya buruk, dia tidak bisa menerima Islam dengan baik, maka berarti dia sempit dadanya. Nah, nggak bisa ikhlas, dia apa namanya? Ya pokoknya jelek emosinya dan seterusnya. Itu namanya psikosomatis. Maka yang harus diperbaiki bukan dikasih obat supaya tidak sesak, tapi diberikan ilmu yang baik, diperbaiki imannya. Ya, itu pada tahap itu. Yang kedua, ini di sini ada doyyiqan. Doyyiqan itu artinya dadanya sesak. Ya, dadanya sesak. Nah, kalau kita lihat di terjemahannya sesak. Nah, sesak ini masalahnya ada di rongga-rongga otot sini terlalu kencang. Nah, sehingga penyelesaiannya bukan dikasih inhaler dan sebagainya, tapi otot rongga dadanya dikendorin sehingga dia mengembang paru-parunya dengan fleksibel, lebih lentur lagi, lebih luas, sehingga dia selesai nafasnya. Nah, ada juga harojan. Ternyata harojan ini dimaknai sempit. Ya. Nah, sempit ini juga bisa karena rongga dadanya menyempit atau apa namanya dari belakang atau dari depan. Makanya nanti didiagnosa ini penting supaya bisa menyelesaikan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Rabbi shrah li sadri
lapangkan dada. Ini inspirasinya dada ya, dada ini dilapangkan. Ya. Gimana supaya lapang? Maka dilihat dia penyempitannya dari aspek mana? Dari sisi iman kah, mental kah? Dari aspek dada apa rongga dadanya kencang semua kah? Kan ada orang yang ototnya kencang semua itu nafasnya nggak plong. Iya tergantung nanti dia atlet atau tidak. Biasanya kalau orang-orang sesak nafas karena kenceng ini tipe-tipe orang gemuk, gemuk. Saya tersinggung. Tip- Tipe-tipenya karena apa? Dia tulang belakangnya akan cenderung narik di bawah. Nah, yang terakhir ini, yang keempat itu mendaki ke langit. Ya sok ada di sama. Orang yang mendaki ke langit kan nggak ada oksigen. Iya. Nah, kalau kita hidup di sini, oksigen masuk, tapi nggak bisa diolah, sehingga darahnya nggak bisa baik, maka juga dia akan bisa sesak. Biasanya penyebabnya dihalangi oleh lendir yang terlalu banyak. Maka apa ya orang apa namanya orang yang kena apa itu virus apa corona kemarin penuh apa namanya Pneumonia. susah namanya saya nggak apa. Nah, ke bronkitis itu juga karena aspek-aspek lendir sehingga oksigen nggak bisa masuk. Nah, oke. Jadi psikosomatis itu persoalan keimanan. Jadi harus diselesaikan level itu, bukan diobati. Kemudian sesak nafas itu karena rongga-rongga dada yang sangat kencang sekali. Makanya banyak orang atlet apa namanya orang yang main apa ini? Latih beban. Iya itu. Nah, Ya itu. Jadi kenapa banyak dari mereka itu impoten? Kokor-kokor tapi ketika Gitu. Berarti jangan terlalu. tapi ketika urusan ranjang nggak bisa. Yaitu karena salah cara berolahraga saja. Itu termasuk fitnah yang terjadi. Bukan fitnah kepada Adirai. Ya itu banyak ya bukan semua orang. Tahu Adirai, Bang? Tahu kan? Itu banyak kasus-kasus demikian karena apa? Dia sebenarnya bagus itu olahraga cuma salah cara olahraganya saja. Ya, binaragawan. Nah, jadi dikiranya kuat tapi ternyata enggak. Oke. Jadi kalau sesak itu biasanya karena dadanya ketarik, kencang dan juga bisa melintir. Jadi coba para ustadz begini aja dadanya. Nah, Diapain? ditarik begini. Terus bernafas. Kira-kira banyak enggak tarikan nafasnya? Tangannya ditarik atau dadanya? Dadanya dikencengin gitu. Ya kan beda. Nafasnya kan agak agak pendek ya daripada kita normal begini. Juga atau bisa diginikan. Diapit begini. Nafasnya juga pendek. Jadi orang sesak itu gambarnya begitu. Jadi dia kalau nggak ditekan dari belakang, bisa ditekan dari depan. Iklan asma zaman dulu tuh. Nah, maka ketika diobati nggak selesai memang karena bukan masalah primernya yang diselesaikan, tapi hanya diberikan seperti yang ada di gambar ini. Oke, sempit sama ya sempit itu karena apa namanya banyak penyimpangan di tulang belakang dan seterusnya. Kemudian oksigen juga sama ya. Kira-kira ini tidak saya jelaskan terlalu panjang. Apa? Nggak ada. Oke. Kayak ini misalkan ya orang kenapa nafasnya itu bermasalah, leher misal kencang dia tegak. Nah kalau orang lehernya kencang dia otomatis juga apa nafasnya agak pendek. Yang disalahin bantal beda. Salah bantal. Jadi kencang sampai tegang otot bronkianya di sini ketarik, lendir nggak bisa ngalir. Maka di situ numpuk lendirnya, akhirnya apa? Sesak, ya. Nyumbat. Maka itu manusia bisa mengeluarkan lendir itu
salah satu contohnya yang kemarin itu. Itu udah praktekin apa itu? Jadi untuk mengeluarkan lendir yang banyak itu bisa dengan cara mengeluarkan secara alami dengan diagnosa awal sehingga penanganan bisa sesuai. Obat kritik. Ya. Solusinya diluruskan apa namanya lehernya. Lehernya gimana cara meluruskannya? Ya nanti kita lihat dia bagian leher sebelah mana yang bermasalah. Biasanya masuk ke dalam. Gini. Nah, kalau masuk ke dalam bisa sampai anak itu kadang nggak bisa ngomong atau apa Saking banyaknya ya. speech delay istilahnya. Delay. Dia lambat karena penuhnya terlalu masuk. Biasanya itu ketika bayi gendong yang salah. Gendengnya itu kepalanya dibiarkan begini. Oh, kayaknya Ya, betul. Nyamplek. Sehingga apa? Ini kepala turun gini, yang dipegang di sininya. Ini leher gini tuh. Akhirnya kan begini posisinya. Harusnya megang sini berarti ya? Ya, bahaya itu untuk anak. Bisa kena mata, bisa kena lambat untuk Nyamplek. apa namanya? Darahnya turun gitu. Enggak, tulang leher. Tulang lehernya. Ya, tulang lehernya tuh ada yang masuk, itu saraf kejepit, bisa mata, bisa telinga, macam-macam pokoknya. Itu karena apa? Orang tua yang tidak paham ketika menggendong anak. Iya emang. Itu bahaya. Hasan nanti bisa. Yes. Oh, iya. sebenarnya kalau anak mau udah juga lari kan udah pegang pasti. Itu kan tadi yang upgrade yang baby apa ya gitu. Baby pass. Bebas. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga. Al-idham, keempat. Idham ini tulang belakang. Idham di dalam ayat tadi itu adalah tulang belakang, artinya ada kepala, ada tulang tengah ini, sama tulang ekor paling bawah. Ini paket, ini namanya idham dalam bahasa tahap penciptaan manusia. Nah, idham ini penting karena di situ pusat saraf dan yang mensaraf seluruh organ kita. Ginjal bermasalah itu pasti sarafnya kalau nggak kejepit bermasalah. Ya. Apa namanya jantung seterusnya. Ya. Itu persoalannya ada di sini. Ya, idham. Nah, kenapa idham tulang belakang ini menjadi penting? Karena dia pusat saraf dan itu menjadi sumber energi kita. Misalkan Ustadz kekurangan darah, kita bisa dalam hitungan menit kita naikkan darahnya. Misalkan kecapean banget, bisa langsung kita kasih energi dengan booster. Ya makanya dipompa adalah tulang belakang ini. Dia sarafnya nanti akan lebih baik kerjanya. Misalkan pucat, apa itu bisa kita booster. Pendarahan bisa kita hentikan dalam menggunakan metode booster ini. Ya. Yang kurang kuat apanya dulu? Oh, yang barang-barang. Oke. Jadi sini ada 3 tulang hitam, Mas Ustaz. Tulang kepala pertama adalah tulang tengah, tulang kepala, ya. Kemudian pinggul. Nah, dari pinggul muncul kaki. Kemudian rusuk muncul tangan. Ini konsep ini penting karena artinya ketika ada masalah di tangan itu sumbernya dari rusuk. Bukan tangannya digini-gini kan. Ya kalau lokal bisa, tapi kenapa nggak bisa selesai? Itu biasanya masalahnya ada di sini. Bisa kepuntir, ketarik. Nah, masalah di rusuk kita lihat di tulang belakang. Nah, tulang belakang kita lihat dari pinggul, selesaikan pinggul. Bagaimana cara meluruskan pinggul? Jalan. Pasir. Jadi hentak kaki. Jadi panjang umur ya. Jalan. Tulang belakang. Jalan yang benar. Jadi sebenarnya orang pusing, orang sakit frozen shoulder, nggak bisa megang atau apalah masalah-masalah di ini itu bisa dengan bisa dengan hentak kaki sebenarnya. Nggak balik lagi. Jadi tulang tengah itu diapit oleh pinggul. Ibarat pot, bunganya itu tergantung potnya. Iya. Kalau miring maka tulang tengahnya miring. Kalau dia geser ke bawah maka otomatis tuh miring. Maka yang perlu dibenarkan bukan tulang tengahnya, tapi potnya. Nah, pot ini adalah pinggul. Pinggulnya kita benarkan. Bagaimana cara membenarkan pinggul? Pakai kaki.
kaki. Maka kalau orang stroke pun bisa, yang penting masih punya kaki. Jangan mau diamputasi. Jadi apa solusi sebenarnya kerangka berpikir begini ini memang semangatnya adalah bagaimana bisa selesai dengan tadabbur dari Quran Nabi Ayub tadi, ya, hentak kaki. Ya sebenarnya semua penyakit itu pada dasarnya bisa selesai dengan masalahnya Nabi Ayub. Cuma itu perlu diriset. Nah, itu. Maka perbanyaklah jalan kaki. Misalkan Ustadz pusing, udah lompat-lompat aja dulu, dirasakan pusingnya selesai apa enggak. Itu riset kecil-kecilan. Yang penting tahu ilmu dasarnya dulu. Itu ya. Jadi penting di sini ya. Jadi masalah di kaki itu masalah di kaki perbaiki pinggul. Ya karena kaki itu muncul belakangan setelah pinggul. Muncul masalah di tangan perbaiki rusuk. Rusuk nempel kemana? Tulang belakang. Perbaiki tulang belakang. Tulang belakang diatur oleh siapa? Pinggul. Perbaiki pinggul. Pinggul di cara memperbaikinya pakai apa? Kaki. Jadi sebenarnya seperti itu alur berpikirnya. Kenapa tulang idhoman ini sangat penting sekali. Nah ini ya, jadi ini contoh orang hentak kaki, orang besar begini ini mereka senang sekali suruh lompat-lompat karena sudah merasakan betapa enaknya lompat yang benar. Jadi ini ya, jadi ini hubungan antara idhoman tadi dengan pinggul dan kaki. Jadi pinggul itu menopang tulang belakang. Jadi kalau sudah ada masalah saraf kejepit tengah itu bisa dengan jalan sebenarnya. Dentak kaki ya, cuma nanti bagaimana cara hentak kakinya itu yang perlu dilihat ya, didiagnosa supaya nanti tidak tambah parah. Kenapa orang jantung itu jalan berapa meter gak kuat? Karena nggak tahu cara jalannya. Tapi ketika cara jalannya dibenarkan, dia bisa berkilo-kilo jalan. Naik tangga orang jantung bisa selesai, jantung koroner terutama ya. Nah, kalau jantung di atas itu pelintirnya agak ekstrim, memang nanti perlu penanganan khusus. Bisa dengan jalan kaki meskipun tidak 100% selesai. Nah, ini sekarang kita masuk ke intinya inti. Mendiagnosa. Jadi penyakit di dalam PAS ini ada 4. Penyakit di dalam PAS itu ada 4. Penyakit yang disebut dengan kekendoran. Yang kedua kekencengan, ketiga melintir, keempat kombinasi. Jadi pas nggak mengenal nama penyakit yang di sebelah, migrain apa, kanker, tumor, gagal ginjal, bayangkan Ustaz, orang mau kuliah berapa tahun pun suruh ngapalin penyakit gak bakal selesai, habis umurnya ngapalin penyakit. Setiap penyakit obatnya ini habis umurnya nggak bakal Namanya aja nggak selesai. Sama Yunani lagi. Dan tidak berhenti di situ, orang sudah ngapalin nama nggak bisa menyelesaikan masalah ya itu maka kita penyimpangan manusia itu muncul berbagai macam keluhan karena kekendoran, kekencengan, melintir atau kombinasi. Oke. Nah, untuk mengetahui masalah yang 4 ini diagnosanya, Ustaz. Jadi ada visual, ada cek punggung, ya, kemudian ada cek pinggang, ada titik sentuh. Titik sentuh ini nanti untuk menguatkan kalau nanti visualnya tidak jelas. Ya, visual, cek kaki. Oke, saya langsung praktek. Nah, visual cek kaki, Ustaz. Mohon maaf ini yang Zoom nggak usah. Boleh ini kita gini. Iya. Ya, boleh. Semuanya begini boleh. Jangan cabut dulu kan. Untuk melihat Ustadz yang kendor yang mana? Kendor semua. Kantongnya kendor. Jadi cara duduknya, duduk yang paling rileks, tidak dibuat-buat. Jadi ini biarlah apa adanya. Sulit bos. Woi, ada bantal sini. Itu kekencangan. Ada bantal ini. Oke, coba rileks, Ustaz.
Dan ini nggak usah begini juga. Udah kalau udah begini ya udah begini. Sampai bikin utang ya. Oke. Coba sekarang kita lihat kaki kita yang lebih jatuh, lebih ke dekat ke lantai itu yang mana? Kiri, saya kiri. Kiri, Ustadz Husnul kiri, Kanan. Ustadz Fajar kiri. kiri, untuk Kanan. kanan. Pak Adi dulu. Pak Adi kaki Prof, Sini dari yang mana Prof? Prof yang mana bro? Kiri. Bukan, tidak bisa Kiri, dilihat, Bro. kiri. Ya. Kalau dia tadi itu kayaknya kiri. Kiri kayaknya. Saya kanan. Coba relax Prof. Agak cenderung ke kiri. Lu sih. Agak cenderung ke Kiri. kiri, agak cenderung ke kiri. Kiri. Atau yang mana toh? Ini sih kiri. Yang Kiri. ditahan toh, lu. Ustadz Firuz Kanan. kanan. Ustadz ini Coba lihat. Kiri. Kiri ya. ya, antum Nah, udah. itu mah nggak jatuh itu. Itu nggak jatuh itu. Antum Relax, Emang kayak begini kan udah. antum sudah didiagnosa dulu. Oke. Pas yang Settingannya jempol. Oke. Oke. Jadi Padi. jadi secara visual para Ustaz sudah bisa melihat ya, itu kita melihat di kaki. Kenapa kaki? Karena kaki itu ibarat pohon. Kita tahu kepentingan pohon itu berapa derajat, itu tidak bisa di akarnya, tapi pasti kelihatan paling ujungnya, ya kan? Dia miring enggaknya kan kelihatan paling ujung. Nah, kaki ini adalah kacamata yang paling nampak untuk atau apa ya bahasanya, scan ya, foto kita yang paling nampak. Keluhan penyimpangan di tubuh kita ini dari kaki yang paling nampak. Dan ini diagnosa kaki ini, mengetahui ini saja itu bisa 50% lebih bisa terselesaikan dengan diagnosa kaki saja. Nah, belum nanti diperkuat dengan titik sentuh, itu akan lebih akurat lagi. Ya, apakah jatuhnya kaki kendor sebelah kiri atau kanan ini itu sejalan dengan sentuh diagnosa titik sentuh. Nah, kalau kita sudah tahu kondisi kita kiri atau kanan, baru nanti akan ke diagnosa dada. Di punggung itu nanti depan dan belakang. Ya. ada nggak punggungnya? Nah, ini kaki ini apa artinya kalau yang kiri? Iya, ya untuk mengetahui mana yang lebih kendor. Artinya kalau yang kendor kiri, Ya, berarti penyebab utama problem kita adalah kiri. Bagian tubuh kita. bagian tubuh sebelah kiri. Iya, nanti akan kita selesaikan dengan melihat kalau ini kendor, yang jatuh itu artinya kendoran, maka itu nanti yang dikencengin supaya dia kembali ke fitrah. Ayo, wah. Nah, kembali ke nol-nolnya. Titik 0 km. Titik nol. Kalau panjang sebelah yang kemarin anak tanyakan. Nah, kalau yang sebelah kemungkinan dua. Dia kendor, melintirnya agak ketarik sedikit. Dia jatuh pas dipijit nggak di water pass jadi Jadi memang apalagi kalau udah kakinya begini Ustaz. Nah, ini penyakitnya mesti banyak. Jadi dari kaki kita bisa melihat ini orang penyakitnya ini. Kalau perempuan bisa sampai pada benjolan payudara. Ini ketariknya ekstrim. Dan itu saya bisa melihat orang-orang yang punya keluhan macam-macam itu ketika sholat. Oh, ketahuan. Nah, cara berdirinya sholatnya, oh ini Yang pegang ke tembok. organnya sakit. Yang pegang ke tembok. Yang bangun dari sujud pegang tembok. Yang turun dari tidal menyentuh tembok. Jadi orang sholat itu berdirinya alami Ustaz, nggak bisa dibuat. Alami itu. Kecuali dia kita ajarin dulu, baru dia akan Oke, sekarang agak cepat ya. Punggung ini ada yang cekung depan, ada yang cekung belakang. Nah, cekung depan itu artinya ini kita ini depan ya, ini belakang. Jadi kalau begini modelnya cekung gini, itu artinya cekung depan. Nah, terus kalau belakangnya agak dekok gini, dia cekung
belakang. Belakang. Ini penanganannya berbeda nih. Depan. Nah, Depan tadi. ya. Kalau start ini dia Misbah. tikung belakang. Nah, nanti bisa dicek ya. Bisa diraba gitu. Duduknya harus lurus atau Iya, duduk gitu aja. Lurus. relax Relax. lurus? Nah, ini cenderung depan. Ini berarti gini. Agak ini. Kecenderungannya lebih ke depan. Sehingga nanti dia kalau set up atau olahraga apapun nggak boleh begini-begini. Tapi yang ke belakang. Harus buka rongga dada. Oh. Kenapa? Pernafasannya nanti bermasalah. Jangan terlalu lekuk ya jadinya. Ya. Iya, tambah dekok gini. Kalau ada lanjut lagi. Karena ini kan sudah ini agak cenderung depan, belakang. Ini pasien asli ini. Start ya depan. Oh, ini tengah ini ya. Ini depan. Depan. Artinya Tahu gua Sabar dulu. Olahraganya harus ke belakang. Depan. depan. Tadi Mas Hasan depan. Saya doang belakang. Ini cenderung normal. Duduknya relax, duduknya relax. Oh, normal. depan itu normal ya. Enggak. Semua normal, semua normal. Depan lah. Nah, ini udah ketahuan ini. Ketebelan. Ketutup dagingnya. Depan juga sama. Tapi jenengan pernah punya penyakit uger gak? Uger tuh. Giliung Beliau tuh. pusing jatuh, pusing muter. Oh, anu. Kurang Vertigo, darah. vertigo. Vertigo punya. Potensi. Jangan nakut-nakutin saya. Kalau gitu jangan dicek kan. Lingkungan. Ini sakit nih. Tebelan lagi. Nggak bisa. Biasa. Ada kayak rasa ini pencetan gitu. Ya, ini nanti dijaga aja ini. Jangan banyak makan. Kebanyakan daging. Nah, nanti ini kita anggap cekung belakang. Kita anggap cekung belakang. Jangan ke belakang begini. Depan. Cocok untuk penggulat. Atau Depan atau ke depan. Udah tahu dari postur badannya. Udah kelihatan banget ini. Iya, postur badannya. Iya dia duduk makan semua mesti gitu terus. Atau kebanyakan kali ya? Ya emang postur tubuhnya begitu. Ya, oke. Tambahin lagi. Udah bisa ya? Begini. Soalnya beliau langsung kena. Udah paham ya cara mendiagnosa punggung ya. Jadi ada cekung depan, ada cekung belakang. Itu nanti menentukan posisi tangan, misalkan mau set up. Kalau cekung sini berarti dia di sini. Ya, begini. Kalau cekung belakang berarti begini. Berarti kita ke arah yang depan gitu. Ya. Jadi set up-nya begini. Ya. Iya. Kalau nanti set up ya. Woi. Udah sering deh. Biarin aja jam 12. Oke, sekarang diagnosa berikutnya adalah pinggang. Jadi pinggang itu ada tipe C, ada tipe S. Udah di rumah sakit. Kayaknya saya sama Pak Andi nggak bisa diagnosa. Dindingnya tebal. Karena pinggangnya masalahnya. Jadi Ada type C, kalau S itu kebanyakan orang-orang gemuk. Ya. S ya. Iya, karena pinggangnya ketarik ke depan. Oh, pinggangnya ketarik. Ketarik sama perut. Oh ya, oke. Makanya orang awalnya C jadi S itu ibu-ibu hamil. Oke. Kalau C itu bentuknya cekik. Kalau C itu kalau C itu curus. Curus. Jadi cocok masuk. Cekik kan? Cocok kan. Kalau S apa S? Kalau S itu apa gemuk itu? Super. Semok, subur. Semok. Semok. Ya, oke. Ini agak yang dicek adalah bagian tulang lumbar. Tulang lumbar itu di atas tulang ekor sampai nah Oh, itu sini. Ya, oke. Kalau ini dibantu oleh lemak.
Nggak bisa sendiri. Duduk saja kayak tadi. Ustaz. Ya, paling Pelanggar semua ya. Asisten itu satu sebenarnya. Iya. Mana aja sering dibantu. Iya. Sama Ato berdua. ini cenderungnya C, Ustaz. C ya. Iya, C tapi agak lurus. Kalau Pak Adi udah lah, nggak usah diagnosa. Pak Adi S. Apa kemarin saya ke bawah apa namanya? asistenin Rongga dadanya Nggak tidak bisa. terlalu lebar. Yang bilang Oh, iya. itu. Sehingga Namanya nafas video. Dan dia Pak Adi ada 60 kilo Sapiri. ini antum C. Oh, iya. Tuan. Udah tinggi guys. Tinggi gitu. Gede lagi. Nah, ya, ini cenderung C tapi agak kencang. Ini tukang soalnya. Kerja keras. Tahu nggak tuh kenapa? Lonceng kayak. Tadi ceritanya Antum ketinggalan cerita kayak tadi. Ada cerita baru, Ustaz? Iya, ada. Banyak cerita stopnya. Sudah ganti kambing ini. Kan baru bagian yang kambing. Cenderungnya lurus, tapi lurusnya arahnya ke S ini karena udah mau maju. Ada maju belum ya? Tapi lurus ya? Iya, ini lurus. Kalau udah lurus biasanya cenderungnya ke Tadi C gimana C? Kalau C gimana? C itu ya huruf C. Gini, Oh, buku buku. kayak Iya. buku. Kalau S malah seksi. Kalau S itu kan begini badannya. Seksi itu. Nah, seksi. Pantatnya mundur ya. Perutnya Iya. maju, pantatnya Iya, mundur. betul. Oh, iya, saya seksi. Cegek. Ini B ini. Dulu sering beli motor. Atau J. Atau tahu langsung. Berarti yang normal masih lurus. bujang mah kelihatan udah. Semua Yang normal normal semua. C. Beda. Ditambah aja. Apa berapa Pak? Coba ada yang Oh. sebelah. Tapi terlalu kencang. Ya, Bukan. beda tipe amalnya. Berarti T ya. Lurus gini. Ini berani lah ini. C ya. C ya. Ustaz C. Woi, C kita bro. Ceki. Ustaz, Pak Adi udah nggak usah diagnosa. S. Itu XS Max. Kayak iPhone nih. Iya B ini B nih. Pro Max. Oh, udah lama Pak. Lama. Beda. Undefined. Nggak bisa di. Kalau Pak Adi itu memang cenderung lurus. Kencang. Meskipun gemuk dia tapi cenderung lurus. Nanti tinggal dipastikan untuk memastikan Q atau S-nya kita kasih gerakan. Oh, baru tahuan. Iya. Dia lebih cenderung enak yang mana? Itu nanti cara memastikan. Tapi kalau ini Berarti yang lurus itu harus implikasinya apa Ustaz? Hah? Implikasinya apa Kalau C apa? Ya nanti itu lebih ke penanganan Ustaz. Nanti berikutnya penanganan harus Nggak ada diketahui. yang nggak bagus. Jadi Tergantung studinya apa, ujungnya beda-beda. ya Ditanganinya beda. istilahnya kalau kita udah tahu penyakitnya ini obat ini gitu. Jadi Jadi kita harus diagnosa secara keseluruhan Assessment supaya nanti dulu, assessment. dari diagnosa itu nanti muncullah penanganan. Jadi enggak otomatis kita langsung ini gini saja. Oh begini itu Antum kan kalau setup Pakistan. orang asam urat duduk begini, orang asam urat duduk begini bisa sembuh. Iya. Padahal ketika dia begitu malah tambah sakit semua. Bencong. Itu karena nggak boleh asal. Jadi Salah tidak, penanganan. tidak semua orang harus begitu. Jadi ada cara. Oke, itu ya. Jadi, Madu. nah kalau BS itu bambu Spain. Bambu Spain itu lurus karena kepuntir. Ini penyakitnya berat kalau bambu Spain. Ya, tergantung dia bambu Spainnya di tulang ruas keberapa. Waduh. Nanti Kalau kalau ada C mendekati lurus. Itu kan berarti itu. tapi belum tentu bambu Spain. Bambu Spain itu lurusnya sampai mundur. Jadi kalau udah keputar gini, dia ngunci, saraf di situ kan mandek. Jadi tergantung organ yang disarafi, organ apa yang kena. Nanti itu yang berproblem. Dan ruas keberapa ya ketahuannya? Ya. Nanti kan setiap ruas ini kan ada masing-masing organ. Oke, nah itu untuk apa namanya? Sekarang titik sentuh, Ustaz. Nah, titik sentuh ini agak banyak. Ya, makanya kita coba
Sakti itu. Nah, jadi titik sentuh itu ada istilahnya matis, ada mantul, ada titik jalur samping, dan ada pantal. Jadi matis itu singkatan dari mata ke betis. Mata ke betis. Iya, untuk memudahkan kita mengingat jalur penyakit. Nah, beliau dulu nggak punya nama, ya. Oh, udah terserah mau dikasih nama apa kan. Ayo usulkan. Tapi titik-titiknya sudah ditentukan. Oh, enaknya apalah macam-macam. Akhirnya yang enak didengar matis. Mal pibat. Ini nggak ada di apa namanya di jurnal. Mal pibat. Oke, jadi matis itu adalah ini nggak terlalu kelihatan ya. Kelihatan. Yang ini Coba di atas. ini mata sisi atas. Nah, mata sisi atas ini pertengahan alis, Ustaz. Pelipis. Nah, jadi bagian sini. Oh, Nah, nanti Kanan kiri. bisa dua-duanya. Nah, dua-duanya kita cek. Nah, nanti kita tekan begini, dia sakit apa enggak? Atau kalau sakit, lebih sakit yang mana? Ya, kita bandingkan lebih sakit yang mana. Nah, Itu benar sakitnya. Nanti kalau pakai pisau sakit tadi. Pak Adi, ini di sini ada istilah jalur kendor. Jalur kendor. Tadi kaki sudah, ya kan? Iya. Visualnya. Nah, untuk memastikan apakah dia betul kendor, nah ini kita perkuat dengan jalur titiknya. Kendor, mata. Kemudian leher belakang atas ini Leher belakang atas. bagian sini. Ini ada persambungan apa nih? Oh, tulang. Iya. Tengkorak. Ini. Tengkorak. Nah, sakitnya kanan berarti. Ini. Wih. Sakit jalur kendornya itu. Ini. Lah, Ini sakit mana, Sob? Ini sama ini sakit mana? Nggak ada, alhamdulillah. lebih ke kiri. Kiri. Tadi kaki yang mana jatuh? Nggak tahu itu nggak jelas tuh. Ini. Harusnya melihat. Ini. Balik lagi nih sakitnya deh. Sedikit Lihat lagi ya. sakit ini. Ini. Tadi kaki yang mana jatuh? Kanan. Oh, kanan. Wow, kepelintir itu. Kalau berbeda ada Pelintir. pelintiran. Iya. Ini Kemarin dia pasal bilang video ini kanan, tapi bawahnya kiri yang sakit semua. kanan. Jadi di Kiri jatuh. Jadi yang tenaga kita yang dikeluarin Tulang ini. Oh, bukan. buat bisa ya meneruskan lagi. Jadi bukan tenaga kita. Oh, Ini terus dia Tadi udah 2 hari kaki terapi. itu mana? Kiri. Kemarin banting Ini agak saya malah nyambung. terang. Nggak pelintir berarti. Ya, belum tentu nanti belum tentu titik yang lain. Oh, itu. Cek dulu. Kayaknya sekarang jadi kekat ini kayaknya. Kiri. Tapi cenderung kiri. Kaki tadi yang mana? Kiri. Kiri. Biar selesai urus aja. Beda rasanya. Iya kiri. Jadi kaki tadi lebih jatuh yang mana? Kita verifikasi dengan titik tadi. Jalur kendornya sesuai apa? ini berini. Ini di sini ada 4 Ustaz. Oh berarti tadi mata, Mata, terus tulang leher, sambungan, kemudian pinggang. Pinggang ini bagian tengah sini pinggang. Pencet aja sendiri. Lebih sakit yang mana? Saya lebih sakit kanan. Nah, ditekan dulu. Terus yang terakhir tuh betis bagian belakang. Betis itu bagian tengah sini, tengah-tengah betis. Tinggal ditekan begini, dia lebih sakit. Ini. Nah, coba saya mulai dari sana. Kalau sakit. Ini. Kiri. Oh, kiri semua ya. Kalau kiri, ini sakitnya sampai sini, itu biasanya nanti berat berkepalanya, agak pusing mungkin tadi atau apa, nyaman. Sampai mikir Kiri itu usaha. terus kebanyakan ngasih tugas buat mahasiswa. Kok ada mahasiswa gitu. Kanan. Nggak tahu, sama aja. Nanti bisa dipastikan lagi, tapi titiknya di situ. Oh, oke. Atas dikit, Pak. Atas. Ini. Nah. Oh. Oke, biar kita bandingkan. Gak ada yang sakit. Biasanya nanti kalau rasanya itu pas posisi relax tadi. Oh, Biasanya sakitnya besok 5 hari.
Titiknya sebelah sini Pak. Tengah. Baik, yang udah punya SIM pilot. Sini ada punya SIM A. Oke, ini untuk jalur Matis ya. Jadi ada jalur Matis ini jalur belakang. Dia kalau muncul semua dari sini sampai sini, dia sampai sini, dia mesti pusing itu. Tergantung nanti keparahan sakitnya. Kalau baru sedikit sakitnya sakit semua, tapi sedikit itu biasanya badannya udah nggak enak. Kita Ini bisa. baru diagnosa nih, Iya, biar Baru diagnosa. penanganan. iya, karena kita nggak boleh ngatik manusia tanpa tahu sebab. Oh iya. Berbahaya sekali. Meskipun itu gerakannya ringan, hanya lompat saja. Main engklek kayak anak dulu kan main engklek. Iya. Itu kalau anak-anak itu memang karena dia imbang lompat. Kita kalau lompat sebelah dalam waktu sekian meter misalkan, itu mesti ada efek. Ya, kalau apalagi di jalur yang pantel atau yang pelintir, maka itu nggak mungkin jauh lompatnya, mesti udah sakit pun karena salah cara lompatnya. Nah ini mantul tadi Matis, sekarang mantul. Mantul itu bagian depan, dari mata sampai tulang betis. Mata bagian bawah sampai tulang betis, tulang kering. Tulnya tulang. Nah, tulang kering. Ya ngomongin buat sini. Nah, itu bagian sini satu, ya. Kemudian leher sampingnya sini, ya, tengah. Ya, nanti tinggal ditekan begini atau pakai gini atau begini, ya. Tekan lebih sakit mana? Nah, Terus tulang Tapi masuk angin dan semua. Makan ini soalnya. Bumi. Untuk nggak lewat bawah. tekannya nggak usah kenceng-kenceng Ustaz. Kalau nggak sadar betul itu. Gini aja udah kerasa ini. Saya sebelah kanan. Ya. Terus tulang kering di sini. Ini nggak urut ini. Harusnya tulang kering paling bawah. Ya. Terus yang paru-paru atas, mana paru-paru atas ini? Titik ini. Bagian sini. Oh, ini berarti dada ya? Ya. Jadi tekan di situ sakit apa enggak? Tinggal dibandingkan. Bukan sakit apa enggak, lebih sakit mana? Ini. Itu pasti akan ada perbedaan. Ustaz. Iya. Kemudian Agak lama sakitnya. titik usus buntu. iya. Ya, agak lama ya. Titik usus buntu. Titik usus buntu itu ada di sebelah kanan kan. Tapi ini hanya sekedar nama untuk menentukan titiknya di situ. Geli. Iya. Kalau titik usus buntu kan di sini sebelah kanan. Jadi sebelah sini tekan. Makanya kalau orang usus buntu sebelum dia parah bahkan mau operasi baru gejala radang itu bisa diterapi, nggak harus operasi. Dengan apa namanya diketahui titiknya dia usus buntu kena, tinggal kita pelintir saja. Dia biasanya nanti sakitnya akan berbeda. Kena infeksi. Iya, tapi dia kan ada problem pelintiran, sehingga apa namanya ususnya dia agak bermasalah. Tadi kayak jamur. Jadi yang dibersihin Kalau bisa dipotong, ngilangin. kalau dipotong ya sudah, usus buntunya hilang. Memang capek orang nggak punya buntu. Oh gitu. Iya. Ya kan itu usus buntu itu kan kekuatan. Kekuatan. Jadi setiap orang ada usus buntu gitu. Iya. Usus buntu itu bukan tidak berfungsi. Dia ada Kalau itu fungsinya. jadi kan Meskipun kalau di dioperasi paling itu jadi bawah. potong. Itu cepet capek. Ya biasanya orangnya agak kecil. Kalau nggak punya. Oke, yang pubis. Nah pubis ini, Ada di tema apa? pubis itu tulang kemaluan, Ustaz. Tapi bagian sisi depan. Nah, Nah, ini memang perlu agak lama, harus meraba punya sendiri kalau ini. Ya, saya bisa kalau sesama laki-laki. Kalau nanti ada persen perempuan nggak boleh sembarangan. Dengan kecuali kalau udah sampai agak parah, jadi itu misalkan kanker, tumor dan memerlukan pemastian diagnosa yang ini memang harus kita cek. Berarti termasuk orang yang turun bro susah ya? Iya, nanti ada di titik kedun. Oh. Titik kedun itu karena pelintir. Jadi ini jadi mantul itu ada 6, yang tadi Matis ada 4, ya, sudah 10 ya titik kedun. Nah, jadi ini kalau
Ini memang waktunya nggak bakal cukup sampai sahur ini. Saya percepat sedikit. Ya, saya percepat sedikit ya. Ini itu jalur samping. Nah, jalur samping ini termasuk jalur kendor. Jadi jalur kendor itu ada 3 jalur. Yang pertama matis, mantul, kemudian samping. Samping ini dari telinga belakang sisi bawah. Kalau tadi kan sisi persambungan tulang. Nah, kalau ini di bawah telinga ini. Coba saya cek ini. Ini telinga. Ini. Oh, Ini kalau sakit. Bener sakit. Kalau sakit ya sakit. Nggak mungkin ya. Saya kan konsisten. Kalau pusing Ya. Jadi sehat atau Enggak, tapi lebih sakit mana gitu aja. Kiri. Iya. Kiri semua? Kemudian Prof ini memang sesuai kendor kirinya dengan titik ini. jadi Tapi kok mayoritas kadang- kiri ya pasti. kalau pindah-pindah gitu nggak konsisten. Kalau Lindir. Pelintir iya, itu. itu kemungkinan ada pelintiran. Pelintiran. Gitu ya. Kemarin saya pelintiran. Jadi ini sakitnya kiri. Nah, Tapi sudah sini sakitnya kanan. ini. Memang mobil paling pas. Ini Ustaz, buat titiknya di sini. Ini. Sama. Kemudian sakit di sana. Kiri. Kalau punya saya ini cenderung kiri. Jadi kalau udah bingung tinggal tekan. Tapi jangan terlalu dalam. Bukannya kalau udah sakit memang sakit. Kalau enggak ya enggak. Oh iya. Jadi normal. Tidak harus sakit kan. Ya tidak harus sakit. Tidak harus sakit. Kadang orang itu ada habis minum obat. Jadi hilang sakitnya. Ini nggak bisa kita paksain. Oke. Jadi terus itu leher samping sama tadi. Jadi kalau jalur mana tadi leher samping itu? Ini matis. Matis ketemu dengan jalur ini itu biasanya nanti di sini ada tujuan. Oh di leher ya. Ya. Oh iya, ada yang suka kena Apa namanya itu? getah bening. Getah bening. Jadi itu apa namanya? Agak repot juga kalau getah beningnya bertemu dengan nanah itu nanti jadi ganas. Itu kalau kecapean, Belum Enggak tentu. juga kayaknya. nah juga ya. Kalau karena dia ada penyimpangan ini tidak harus kecapean. Kalau kecapean banget pasti akan terasa lebih parah. Karena ada efek ada Iya. efek yang terang. Oke. Lalu ini pundak, ini titik pundaknya itu. Brazilian soldier. Titik pundak di sini. Ditekan bagian sini. Kalau tadi kan paru-paru bagian sini. Shoulder ya, bukan soldier. Oh. Tadi jadi mulut soldier jadi Captain America. Itu soldier. Ya, ini tinggal ditekan gini, bagian ini. Ini titiknya di sini. Oh, di ujung dekat bahu ya. Ya, Guling. Tenaganya kuat. terus bawah ketiak di sini. Ah. Itu tekan aja biasanya Oh sakit. sakit ya. Iya. Sakit lu bawa ketiak pun sakit. Oke. Nanti tinggal dibandingkan lebih sakit yang mana. Ya, bawa ketiak biasanya orang-orang sakit. Terus paha samping di sini. Oh, Tengah-tengah. ini yang biasa dari kemarin. Iya. Ada video. Jurut. Paha samping. Terus lipatan jempol telunjuk sini. Iya, ini Jadi coba dipijat aja. Dibandingkan kanan dan Kiri. 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 Lebih terasa yang ini. Tapi disesuaikan tekanannya. Ya. Kalau Prof tadi kemungkinannya kiri. Iya kan? Lebih terasa kiri. Jadi sudah mulai kelihatan jalur samping, jalur belakang, jalur depan kan ketemu tuh. Memperkuat bahwa kiri kaki kiri yang menjadi penyebab. Kemudian terakhir sisi siku. Berarti besok jalannya pakai kaki kiri aja, Bro. Tenis elbow. Harus gitu ya. Jadi tenis elbow itu yang sebelah sini. Ya, Oh ya. sambungan antara lengan bawah sama lengan atas tengah-tengahnya ditekan tulang sisi luar itu ke sini. Jadi Ya, nggak usah kencang-kencang karena di sini kan posisi gampang lepas.
Tangan Iya. ini Sambungan. sambungan. Iya. Ayo, silakan. Kalau sakit itu berarti terkonfirmasi kendornya. Nah, Oh. penyakit kendornya sebelah mana, kanan atau kiri, terkonfirmasi dari titik-titik. Jadi ada 10 tambah 7 sudah 17 titik kendor. Allah. Ini kalau terkonfirmasi semua, wah itu penyakitnya komplit. Ayo sholat. Itu pasti orangnya sempoyongan itu. Tapi kan jarang orang terkonfirmasi semua. Ya. Maksudnya terkonfirmasi adalah sakit banget gitu. Jadi Iya, kondisinya sakit. banget. Betul. Banyak dia penyakit. Iya, penyakitnya bisa dihitung, Ustaz. Masing-masing titik itu menentukan kesakitan tertentu. Dia menentukan keluhannya dia, penyakitnya apa saja. Oke. Berikutnya, nah ini jalur pantai. Jalur pantai itu adalah lawannya kendor. Kalau kendornya kiri, pasti pantainya sebelah kanan. Dan kanan itu pasti pantai. Pantai itu apa ya? Singkatan apa nih pantai? Pantat ke telapak kaki. Oh, dikira patah teling. Jadi pantat sampai telapak kaki. Jadi itu menyingkat jalur saja. Nah, ada telapak kaki itu bisa paling tengah kalau telapak kaki. Ini kita tekan. Ya kalau sakit biasanya asam urat. Oke, Pak Adi. Enggak. Jadi bagian Boleh ya? nanti sakitnya kita bandingkan antara kiri sama kanan. Kemudian bawah mata kaki itu bagian sini. Oh, ini. Oh iya. Iya sakit bangga. Ya, Prof, coba dicek sebelah kanan Bagian dalam apa bagian luar? dalam. Sisi dalamnya ya. Nah, ditekan aja, Bro. Nanti pangkalnya sakit apa enggak. Kemudian ada tulang betis atas sisi luar. Ini kan ada tulang betis paling atas nih. Ini sisi luarnya ini, ditarik keluar gini. Dia sakit nggak? Oh, ditarik ke depan. Ke depan. Nggak usah terlalu kencang. Biar gak nyakiti diri sendiri. Yang ada ototnya gitu. Ini segini aja. Oh, Geli. ada diet. Ini dibandingkan sama ini. Oh, sakit kiri. Sakit kiri. Ini sama ini. Kalau satu usul olahragawan susah. Keras ototnya. Iya. Messi. Susah. Taksi Tapi lagi. kemarin baru main pingpong udah kepelintir. Sekali olahraga langsung loncat. Oke. Tapi langsung kemarin. Oke, baik. Langsung dibenerin. Jadi ada sampai tulang. Sekarang otot pantat. Otot pantat itu sini. Ambeien, itu ambeien, reformis bahasa medisnya. Ambeien ini nanti biasanya sakit kalau tekan gini. Kalau udah pantatnya sakit, dia pasti pantel sudah mulai agak naik ke atas. Puntirannya sudah mulai naik ke atas. Jadi apa namanya sini, kadang sini juga udah gak nyaman, kenceng-kenceng, asam urat itu mulai kerasa. Apalagi kalau ada makan hijau-hijauan, kalau ada asam urat pasti akan lebih cepat. Itu termasuk orang ini nggak, Zat? Yang kan kadang ada orang yang jalan itu kayak apa O gitu, kaki O gitu gitu. Nah, Itu termasuk ya kan? dia itu kendor banget ya, kendoran. Akhirnya apa? Itu penanganannya nanti perlu dikencangin supaya tidak parah. Kalau sudah O begini, yang jadi korban utama adalah ini. Oh. Ini nih paling sakit ini. Nah, nahan lututnya. Ini kan jadi puntir begini. Iya. Jadi tidak pada tempatnya harusnya begini, dia akhirnya Geser. geser. Tapi kalau pemain bola tuh Sat, nggak terlalu ini, dia nggak terlalu begini. Tapi mayoritas yang main bolanya jago tuh agak begitu tapi. Ya. Oh. Tapi nggak separah. Ya nggak terlalu Iya. parah. Dia jalannya begini. Ya kan makanya nanti tergantung dia olahragawan atau tidak. Kalau olahragawan, rutin olahraganya, besok ototnya yang kuat. Oh iya benar. Kalau ototnya kuat, itu nggak gampang sakit. Karena otot itu sebenarnya sangat berfungsi untuk nahan tulang. Tapi kalau kita bukan bekerja,
bukan olahragawan, bukan atlet, Tiba-tiba melengkung. melengkung, Iya. betul. Betul, betul. Oke, karena ototnya nggak terlatih. Iya, benar. Oke, Iya, faktor jadi otot. sekarang ada titik turun. Jadi itu bro, Ya, turun berok. Nah, itu dia. itu titiknya turun bro di sini. Kalau itu sakit, Mbak itu jangan dikonfirmasi itu. Sendiri-sendiri ya. Masing-masing. itu kepelintir artinya. Jadi Tapi emang dipijitnya itu ditarik gitu. Saya pernah dulu sama saya. Ditarik dari sini. Waduh, teriak luar biasa. Saya pernah hernia kan? Pernah, iya, tapi dipijit. tapi Karena nggak dulu saya masih sering touring kan. Sering touring. nggak sampai turun ke bawah kan? Enggak, cuman emang didorong gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aman. Itu kalau dikuatkan lagi bisa aman, kuat untuk. Kalau udah nggak kuat lagi, jebol. Titik Iya. itu hernia. Oke, ini ya udah jalur pantar baru 5. Ini ada 9 sudah bersambung. Nah, tadi BH, ada punya BH nggak ini? Ya ini hanya untuk memudahkan bahwa titiknya orang pakai BH itu bukan sini, bagian belakang. Ini kan dada kita di bagian belakang sini ini ditekan, sakit apa enggak? Kalau sakit itu artinya ada puntiran. Kalau orang perempuan biasanya nanti potensi ada benjolan beda. Entah dirusuk beberapa dia biasanya bau putih atau di atas putih itu nanti akan kelihatan. Oh, ketahuan dari sini ya? Di sana adanya titik ini. Kita konfirmasi. Di situ ada catatan pantel plus. Pantel plus itu artinya kalau sudah dari atas pantat sakit ke bawah, kok ke atas masih sakit, itu artinya puntirnya sudah begini. Ini kalau begini, ini puntirannya biasa. Lintis nih badannya begini. Tapi kalau sudah ketarik begini, ini sudah plus ini. Ini jadi tarikannya sudah sampai sini. Jadi sini stagnan ini. Apa namanya? Sirkulasi darahnya enggak stagnan. Kalau di sini ada pertemuan antara getah bening sama darah, mandek perempatannya, maka itu bisa jadi nanah. Nanah itu ada yang sifatnya korosif kemudian menyerang banyak hal. Kalau nggak segera dibenarkan, makanya kalau diminus langsung diangkat karena sudah Oh iya. nanah. Itu makanya namanya tumor ganas. Tapi kalau baru mandek getah bening tok itu ya mandek di situ aja nggak baik. Kalangan dipotong, kalau dipotong itu justru akan merusak yang lain. Coba. Ya. Jadi perempatannya kalau dihentikan, tutup, bahaya, tabrakan bahaya, maka rusak sistem. Makanya orang di KMU itu nggak selesai karena memang perempatannya diambil, menyebar kemana-mana, nggak selesai kan. Jadi korban adalah banyak hal, jadi diambil semua, hak punya dia, dua-duanya dia. Suaminya protes. Nggak ada yang bertahan karena menyebar kemana-mana. Iya, Ke paru-paru. betul, karena sudah diambil lah, Pak. Harusnya itu diperbaiki dulu penyimpangannya, nah nanti dialirkan. Nah itu bisa jadi murni lagi kalau dia ngalir. Karena dia stagnan, jadi dia Iya, karena stagnan kan virus namanya virus yang rusak banyak hal. Makan sana sini. Oke, nah jadi ini leher samping sama ya. Angkal juga ada leher samping, kemudian bonggol paha atas. Bonggol itu bagian sini. Sering kan kita dengar orang bonggolnya lepas. Atau di Jogja itu ada yang simba-simba sudah diganti besi. Iya. Nah kalau ada kayak gitu kita nggak bisa ngerakit. Bisa pelan-pelan tapi agak risiko. Karena ganti besi sudah. Dia bisa jalan tapi nggak nyaman. Banyak hal yang harus. Oke, bonggol. Lalu ada pubis. Pubis itu tulang kemaluan juga tapi dari sisi samping. Kalau tadi itu dari sisi depan, yang kedua ini dari sisi samping. Samping dan atas terkonfirmasi sama-sama sakit, dia otomatis pelintirannya plus, pantal plus. Jadi pantal sudah pantat tapi sudah sampai atas plus. Nah, nanti penanganan juga berbeda. Ini penyakitnya biasanya kalau ada pantal plus, dia bisa sampai jantung. Tergantung nanti puntirannya itu dia orang pemain golf atau kalau golf puntirannya kan begini. Dia pasti organ bagian sini kanan. Ya, kalau pemain bulu tangkis kanan gini. Nah, dia akan bagian sebelah sini yang kena. Makanya orang pemain bulu tangkis itu kita nggak rekomendasikan
Kalau dia penyakit jantung dan sebagainya, apa gula, Kalau malah tambah bahaya. ini tambah bahaya. Karena puntirannya tambah banyak. Perspektifnya beda boleh. Berarti harus latih kiri kanan ya. Ini jangan Biar nggak muntir. menghindari puntiran pokoknya, Iya. menghindari puntiran. Karena jantung kalau udah mandek, pak klepnya itu Repot. habis di tempat. Selesai. Iya benar ya. Banyak kasus-kasus begitu. Oke, jadi ini pantal sama kendor terkonfirmasi. Misalkan yang sudah saya lihat ini adalah Prof. apa itu kiri kendor, kanan pantal. Nah, tinggal pantalnya di atas apa? Normal. Nah, itu tinggal dicek yang ini plus-plusnya. Coba saya cek bagian bonggol. Oh. Ternyata Bantal. bantal. Bantal kan bener Emang apa Pak? Kita ambil yang jatuh aja, Bro. Jatuh aja. Ya biar. Ini sakit. Biasa. Ini terasa mana? Oke. Ini Orang kelas. Terus langsung megang terpilih apa lihat sini. Ini jatuh oke. Sama ini Hampir sama. hampir sama ya. Ya udah kita anggap ini pantalnya biasa. Jadi nggak sampai atas puntir. Nah, tapi maksudnya tadi kan ada rasa di tangannya gitu kan ya. Iya, tapi kan nggak terlalu kan. Di situ nggak sakit. Ya, kita anggap itu normal. Mantap. Jadi volunteerannya hanya bagian bawah situ. Oke, itu makna diagnosa ya. Diagnosa tuh, berdiagnosa. Ya, diagnosa ini untuk mengetahui mana sisi kedua kita, mana sisi pantal puntiran. Jadi puntiran itu nanti bisa biasa atau bisa plus. Kalau di praktek di jalan, fatwa itu nanti jalannya yang kiri langkah jauh. Oh. Nah, itu tapi hentakan kakinya. Tapi kalau plus nanti plusnya plus 1 karena plus itu ada 2, plus 1 sama 2. Kalau plus 2 biasanya ada jantungnya agak berat. Nah ini nanti yang pantal yang kanan dihentakkan dulu, baru yang kiri jauh. Ini yang pantal ini. Jadi di tempat ini dulu. Tapi kalau pantalnya biasa sampai pantat tadi titiknya sakit, berarti dia langkah biasa saja. Ini nggak boleh ke depan, tetap. Oh satu ini. Nah, harus Jajar. lurus, ya. Oh. Naik tangga juga sama. Naik tangga. Kiri dulu. Iya. Mundur. Dia nggak boleh mendahului. Lagi main mundur aja. Susah Pak sih. Sampai dosa. Oke. Angka terakhir itu Ini penafsiran yang elok. Oke, berikutnya ini kesimpulannya untuk yang jalur pantal ada 9 ini ya. Jadi kalau sampai otot pantat itu tidak pantal plus, tapi kalau sudah mulai dari bonggol itu sini ke atas itu sudah pantal plus. Memang kiri. Oke, ini tadabbur apa namanya inspirasi dalam penanganan Nabi Ayub ya, hentak kaki ya di sini. Oke, ini HK hentak kaki itu dalam rangka untuk meluruskan pinggul dan semua bagian ke atas. Nah, bagian pinggul dan ke atas. Kan ada orang yang ininya tinggi sebelah. Nah, itu bisa dengan hentak kaki. Cocok nih. Kemudian setelah hentak kaki, Nabi Ayub itu mandi ya, muhtasalun baridun, mandi dengan air dingin. Jadi kalau Nabi Ayub itu hentak kaki, dia Allah keluarkan air dari bawah. Nah, kalau kita nggak mungkin hentak kaki keluar. Kecuali kita hentaknya di ember. Nah, artinya semangatnya adalah sama, hentak kaki setelah ada progres yang baik, ada perubahan struktur tubuh kita kok habis sembuh, kanker ini malah hilang, benjolannya kempes, maka mandi dengan air biasa, bukan air panas. Air dingin suhu biasa ya. Oh, suhu normal. Iya, suhu normal. Ada yang ya, update-nya udah berapa hari? 12 hari.
jam 12 berarti mandi. Benar nggak sih? Enggak. Ada yang apa namanya ya? Cocok logi. Makanya kalau mandi itu kalau bangun tidur harus hati-hati, apalagi habis olahraga hati-hati. Iya. Karena orang mandi itu sebenarnya itu mematenkan penyimpangan yang atau perubahan tubuh yang ada. Mematangkan perubahan tubuh. Oke. Misalkan Kunci gitu. logisnya sama dengan tukang besi yang buat parang. Oh. Dia ketika manasin, dipanasin terus kan gampang dirubah dibentuk. Dibentuk. Setelah mau dipatenkan kan dicelup ke air. Oh iya. Akhirnya dia paten. Nah, sama dengan tulang kita begitu. Ya. Jadi diharapkan Kalau di pondok itu saat itu mandinya sebelum subuh. iya, Paten. Cepat ya. ya nggak apa-apa kalau Biar badan ngantuk. kalau nggak ada masalah nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang punya problem itu akan. Jangan. Iya kan. Iya. Kemudian minum, Ustaz. Minum itu Artinya pengganti mandinya harus bagaimana? Hah? Kalau segala mandinya harus mandi sekujur tubuh. ya, maksudnya jangan langsung mandi, jadi harus Tiga lagi. Ya nanti relaksasi misalkan badannya dibersih, jangan kaku-kaku langsung mandi. kamu tidur langsung Mandi. terus mandi. Ya, mendingan dulu relax, lunturkan badan itu supaya tidak terjadi ini. Kalau di sini nunggu relax dulu enggak Apalagi kan jadi kelamaan. Nah, minum itu untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh. Orang terapi kan udah banyak yang keluar cairannya. Itu bisa mengganti cairannya. Kemudian memperlancar sirkulasi darah juga di dalam, nutrisinya bisa bertambah. CR tuh. CR itu cabut rumput. Oh, yang kemarin Oh, iya. itu. Cabut rumput itu kan di sini ada. Ya, urut apa namanya? Wahud biar Iya, digadika. Apa artinya itu? Ambillah dengan tanganmu digsa seikat rumput ya. Fadribhi lalu pukullah. Nabi Ayub kan sumpah itu untuk memukul istrinya 100 kali. Tapi Allah memberikan keringanan, ambil 100 rumput atau lidi, pukulkan sekali saja. Sama dengan pukul 100. Nah, ini dipakai oleh beliau menjadi cabut rumput. Nah, cabut rumput ini nih bisa diganti apapun yang penting nyabut. Terutama orang-orang yang punya masalah kanker dan seterusnya. Benjolan daerah sini itu bisa efektif dengan cabut Nyabut rumput. singkong orang. Nyabut singkong, nyabut apapun. Yang penting nanti nyabut. Karena untuk mencairkan pembekuan yang ada di sini. Betul. Apa ini? Cabut. Cabut. Ini pengganti rumput ya. Gitu. Nah, misalnya gini. Nah, ini sebelah kendor, kaki kendor tadi. Nah, ini yang nyabut, yang naruh sebelah sini. Mau cabut singkong kan ini. Nah, ya makanya pokoknya cabut aja seinanya ke arah sini. Fokuskan ke arah yang sakit. Misalkan di sini nggak enak rusuknya atau kecekik kecetit, tarik aja sini. Biasanya nanti hilang. Ini nggak bisa genggam atau sini nggak bisa genggam, tarik ini lama-lama bisa genggam. Karena kita nggak fokus ke sini, tapi fokus penyebab ini dari mana sumbernya. Oh, iya. Balikan deh. Ya. Kalau yang Balikan. misalnya Iya, pokoknya kaki sesuai kanan, diagnosa. kaki kiri. Bukan kebalikan, sesuai diagnosanya. Jadi kalau Masing-masing sebelah, orang beda-beda. kalau di sini sebelahnya kendor sebelah sini, nanti kalau ini Oh, di mana kendornya di sini ditarik. Enggak, yang kendornya kakinya atau atasnya? kaki nih. Oh, kaki. Ya. Ya. Ini kita anggota Dikira tubuh buat sebelah tarik yang ininya. untuk menyembuhkan bagian sini. Hah? Kanker di sini atau di sini, udah pandai aja. Nggak usah mikirin Oh, di bagian mana. oh iya iya. Ini fokus ke sisi kendornya, posisikan terus tarik. Nah, itu nanti ditambah dengan mukul. Kan Nabi aja mukul. Terserah memukul gini, memukul gini, silakan. Itu bagian daripada pelenturan bagian sini. Tapi Ustadz Haris setelah diteliti, riset, pukulan untuk orang kanker stadium 4 itu muter begini. Dipukulkan ke tempat yang bisa memantulkan getaran. Oh. Getaran itu secara fisika dia jalannya sampai sini. Ini pegang kita ini, mukul begini. Atau gini. Barangnya apa aja bebas? Yang penting Barang bisa. kayu atau Nah, kalau kita Tergantung keselnya ke siapa. kalau kita pakainya lidi 100 biji sesuai dengan ini.
Dari Iya. 100 Ya, kita sampai ke situ ada yang penghayatan. ke besi ya, berarti getarannya ke sini Iya. balik. Iya, nanti bukan Apa? dan itu sudah dipraktekkan Baseball. dipraktekkan di banyak tempat latihan langsung di tempat ini. Itu takbir itu kalau sudah kempes. Benjolannya langsung bekas di tempat. Bayangkan benjolan 5 udah dipuntir balik sama tenis. Kempes semuanya. Nangis saya ikutnya. Gimana nggak nangis tuh? Khawatir operasi. Itu luar biasa udah. Oh. Hanya dengan baru puntiran. Kabut rumput sama apa namanya? Itu kalau sudah stadium 4 itu berat sekali. Terutama minta apalagi yang sudah sampai kemo dan seterusnya. Itu perlu penanganan sendiri. Psikomatisnya kena. Nah, ini cabut rumput, kemudian PR, rusuk yang kaku dan kanker stadium 4 bisa selesai dengan pukul rumput tadi. Setelah nyabut, mukul. Jadi inspirasinya sampai ke situ dalam menangani kasus-kasus yang sangat besar, berat dalam pandangan orang. Sebagai sekretaris itu hal kecil. Karena beliau sudah begitu datang orangnya udah kelihatan penyakitnya, Jalannya. ketahuan jalannya. Lebih rasa. Iya, sampai bisa menghayati begitu. Oh. Oke. Nah, ini tambahan, jurus-jurus tambahan. Sit up. Ada setup. Ya, setup tadi kalau yang kendornya kiri tadi, nanti setupnya dilipat begini. Nah, ini namanya ngencengin. Kalau yang kanan nanti diginikan. Yang C itu setup Ya. ke belakang, gerakannya kalau C, punggungnya tadi. Kita udah diagnosa ya C. Yang C itu posisi kayak gini, pangkalnya biasa, bukan plus. Kalau plus nanti ini nanti bisa begini. Apa namanya? Bisa diangkat begini. Dikajil bantal yang agak tinggi. Terus dia setup. Nah, Kalau yang S, kalau yang S itu ke depan, gergaji. Oh yang ini. Nah, gergaji. Siapa yang S di sini ya? Ya, Siapa S? Tadi kan Pak Adi ya? S ya? cendol. Saya lurus. Oke, yang S itu nanti biasanya posisi kayak gini, kakinya diambil, terus ditahan, terus dia suruh melawan. Dia untuk ngeluarin apa namanya pinggangnya yang terlalu masuk itu supaya dia keluar, supaya ada C gitu, untuk ngendorin. Biasanya orang-orang kena ginjal itu situnya bagiannya kencang sekali, harus dikendorin. Itu untuk gergaji. Capit urang itu puntir. Capit urang puntir. Cuma dijapit sudah. Ya, Yang kemarin gitu. puntir. Itu udah bisa merasakan ya. Udah Kemudian jadi asisten ya kan tuh. Aneh yang jadi pasien. capit urang ini ada dua, yang biasa, yang pantal biasa sama plus. Yang plus nanti juga lebih biasa lagi. Nah itu sepintas kira-kira Sodok kompor. Masih lipat banget. satu orang mau saya Coba. Offline-nya apa online-nya di Ya ditutup dulu. Oh iya. closing dulu. Oke. Sebelum. Baik, yang disimak di Nexos, ya saya kira cukup sampai sini. Besok yang masih bisa ketemu, tapi nggak boleh berbondong-bondong. Sarau kejepit atau asma, monggo bisa kita bantu ya. Bertemu sebentar, nanti bisa lakukan PR-nya. Demikian kita akhiri dengan hamdalah, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Ini yang online, terima kasih atas menantikan. Kita akan bisa pelajari karena ini rekaman Facebooknya direkam, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya kami akan lanjutkan di media offline. Kepada